Di antara salah satu yang harus kita yakini, Allah itu turun sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian sebahagian saudara kita mengatakan, kalau Allah turun, kalian ini membingungkan. Tadi kalian mengatakan Allah bersemayam, sekarang kalian mengatakan Allah turun. Kalau Allah turun, siapa yang menunggu arasy? Iya atau tidak? Kalau Allah turun, terus turunnya di mana? Malamnya di malam yang mana? Di sini malam, di daerah yang lain masih siang. Di sini siang, di daerah lain masih malam. Jadi turunnya yang mana? Itu kalau kita berbicara tentang turunnya manusia. Kalau kita turun ke tempat yang bawah, baru kita bayangkan yang seperti itu. Bisa dipahami? Turun yang kita pahami, turun dari tangga, turun dari, misalnya dari tempat mimbar, turun ke bawah, baru itu turun yang kita pahami. Kalau itu turun yang kita pahami, baru tidak benar dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, kita ini berbicara tentang Allah. Ketika Allah mengatakan dirinya turun, yang turun itu bukan Pak Ijo, tapi Allah Azza wa Jalla yang turun. Kalau Pak Ijo yang turun, iya, dari atas ke bawah, baru itu turun manusia. Ada nama Pak Ijo di sini enggak ya? Kami mohon maaf kalau seandainya nama, artinya sama. Artinya, ketika kita berbicara turun, jangan langsung kita bayangkan, oh turun berarti turun dari anak tangga 1, 2, 3. Seperti kami turun dari kursi. Berarti kalau turun dari kursi, kursinya kosong. Tidak seperti itu yang kita bayangkan, ikhwatul Islam. Karena kita berbicara tentang Allah. Kita hanya beriman. Ketika Allah mengatakan dirinya turun, selesai, habis perkara. Terus yang turun, nanti Allah turun ke langit dunia misalnya. Allah turun ke langit dunia di pertengahan malam, di malam terakhir misalnya. Terus nanti bagaimana di tempat yang lain masih siang? Itu bukan urusan kita. Makanya tadi kaidah yang kami sebutkan dijawab oleh anak kita tersebut, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sebenarnya di dalam masalah ini kita tidak boleh banyak bertanya. Oh, kenapa kalau seperti ini seperti ini, kalau seperti itu. Artinya kita sudah keluar dari kaidah yang disebutkan oleh Allah sendiri. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Allah mau turun, Allah mau punya tangan, Allah mau bersemayam di atas arasnya. Apa urusannya dengan kita? Apa urusannya? Tidak ada. Urusan kita adalah bagaimana beribadah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang harus kita lakukan. Tetapi karena itu sudah mulai dirumit, dipersulit, maka di saat itulah kita harus kembali meluruskannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama mazhab. Karena kalau kita yang menyebutkan mungkin bisa jadi salah. Tapi apabila ulama yang menyebutkan, terutama ulama-ulama mazhab yang jelas kita tahu semuanya, maka mudah bagi kita untuk menerimanya. Kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah mau seperti ini, Allah mau seperti itu. Apa urusannya dengan kita? Jangankan kita ikhwatul Islam, kita harus tahu status kita ini tidak lebih daripada sekedar seorang hamba. Siapa nama kita? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hambanya Allah. Kalau di dalam bahasa Arab, untuk anak-anak Ustaz, apa bahasa Arab budak? Abdun. Jadi kalimat abdun itu artinya budak. Berarti kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala dan kita bangga menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan abdun. Abdun itu bahasa Arabnya budak kalau diterjemahkan. Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan budak, kalau ada di antara kita yang punya pembantu. Misalnya ada pembantu yang kita pekerjakan. Coba kamu bersihkan kamar. Kemudian dia mengatakan, kenapa harus dibersihkan? Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Minimal kita pukul. Karena tugas dia bukan bertanya, tugas dia bekerja. Itu baru kepada seorang hamba. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak boleh banyak bertanya tentang Allah. Allah mau seperti ini, Allah mau seperti itu. Tidak ada kewajiban kita untuk bertanya. Kewajiban kita yakin, percaya, selesai, sudah. Tapi karena sudah mulai diragu-ragukan, maka di saat itulah kita perlu kembali meluruskannya. Seperti tadi yang kita telah jelaskan.